Orang yang mati biasa di tempat tidur, baik dengan penyakit maupun tanpa penyakit, dengan orang yang mati syahid di jalan Allah, keadaannya berbeda. Yang mati di tempat tidur, hatinya penuh rasa gelisah, was-was, ketakutan dan derita. Tapi yang menghadapi kematian sebagai seorang pejuang, membela kebenaran, keadilan, itu Allah kasih. Begitu dia akan meninggalkan dunia, Allah pertunjukkan tempatnya di surga. Malaikat membawa kabar gembira buat dirinya, hingga dia tidak merasakan sama sekali derita kematian. Lalu orang bilang, Ustaz, Rasulullah ya, katanya dikabarkan bagaimana derita kematiannya yang begitu berat. Ini semua hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Kita tahu Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah merindukan perjumpaan dengan dirinya. Siapa yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengan dirinya. Bagaimana Allah akan menyambut nabinya dengan derita yang amat berat? Saya pernah mendampingi seorang yang meninggal secara mendadak. Habis dia menyampaikan ayat, siapa yang mengerjakan amal soleh, yang beriman mengerjakan amal soleh, dia tidak akan pernah rugi. Begitu selesai mengucapkan, langsung jatuh di samping saya, langsung menghembuskan nafasnya terakhir, tubuhnya lentur lunak. Saya mau tanya, orang ini yang suka berbuat kebaikan ini, kira-kira lebih mulia dari Rasul, apa Rasul lebih mulia dari dia? Pasti Rasulullah. Kok kenapa ini orang meninggal dalam kondisi yang biasa, tanpa sama sekali kita lihat penderitaan, langsung menghembuskan nafas terakhir, tubuhnya pun ketika dimandikan, dikuburkan masih dalam keadaan lunak. Tanya sama Pak Farid tuh, yang menyaksikan saya, Pak Farid ya, bersama dua orang lagi menyaksikan saat kejadian tersebut sama-sama. Begitu juga orang meninggal dunia sambil memberikan wasiat pada anak-anaknya sama keluarganya. Dia mengatakan sudah sampai di dengkul, diteruskan wasiatnya, sudah sampai di perut saya. Dilanjutkan lagi wasiatnya, sudah sampai di sini, kemudian ucapkan salam, menyebut nama Allah, dia meninggal dunia. Ini orang-orang biasa, bukan nabi. Dan Allah bilang dalam Quran, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Ketika engkau menyaksikan orang-orang yang beriman, cahaya mereka meliputi mereka dari berbagai macam penjuru. Malaikat datang membawa kabar gembira. Taman-taman surga yang kalian akan masuki, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kalau orang kena bius saja sakitnya hilang, bagaimana orang yang mendapatkan kabar gembira tentang kebahagiaan yang kekal abadi dan dihilangkan dari ketakutan? Makanya kenapa para syuhada itu, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid dan berjuang di jalan Allah dalam keadaan senyum. Iya, karena mereka kalau meninggal dalam keadaan syahid, senyum mereka luar biasa. Khalid bin Walid yang berulang kali berperang di jalan Allah, sekian peperangan, tubuhnya penuh luka-luka. Pada saat dia mau meninggal dunia, dia meninggal di tempat tidurnya. Pada saat datang sakaratul maut, langsung diambil pedangnya, dia berteriak ingin mati di jalan Allah Ta'ala. Dihembuskan nafasnya, bukan di medan perang. Dan dia menyesalkan kondisi tersebut. Kita bisa baca sejarah mencatat kejadian tersebut, termasuk diantaranya yang ditulis oleh Bakathir dalam Marhamatu Umar. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati dalam kondisi tersebut, apa yang ditakuti? Yang ada kedamaian, kebahagiaan, senyum, belum lagi kabar gembira dari para malaikat. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Bani Israel ini memasukkan Israiliyat ke dalam kisah-kisah melalui hadis-hadis. Dan ini disebarkan, Ustaz. Disebarkan. Apalagi Duratun Nasihin. Duratun Nasihin, waduh, itu buku paling merusak dengan kisah-kisah. Terkadang mereka ambil dari kisah Mahabharata Bratayuda. Betul. Kisah Mahabharata Bratayuda mereka masukkan sebagai kisah-kisah para nabi. Jadi kalau kita lihat, ini yang merusak, akhirnya membuat orang takut menghadapi kematian, sedangkan orang non-muslim berdandan, bersolek, bersalin untuk berjumpa dengan Tuhan mereka.